Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya. Dan aktifkan tanda loncengnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratim mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang dibangun di atas dasar takwa dari hari pertama ia dibangun. Fihi rijal, di dalam masjid itu ada orang-orang yang yuhibbuna ayyatatahharu, orang-orang yang suka mensucikan diri. Wallahu yuhibbul mutahharin, dan sesungguhnya Allah menyukai orang yang mensucikan diri. Surah At-Taubah ayat yang ke-108. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Hanya dengan bertakwa kepada Allah lah kita akan mendapatkan redha-Nya. Dan apabila kita diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan kepada kita kebaikan hidup di dunia ini dan juga kebaikan hidup di akhirat nanti. Dan itulah yang selalu kita minta dalam doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti berikan juga kepada kami kebaikan. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Di antara amalan takwa yang akan melayakkan kita untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memakmurkan masjid. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul bilad ilallah, sebaik-baik tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Alhamdulillah, kita menghadirkan diri di masjid ini, di rumah Allah ini, yaitu dalam rangka untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah berbahagianya kita dapat beribadah di masjid ini, karena salah satu di antara ciri orang yang mendapat petunjuk, orang yang berada di atas jalan yang lurus, adalah orang yang memakmurkan masjid, yaitu hadir ke masjid untuk salat 5 waktu, untuk menghadiri majlis ilmu, kemudian untuk beriktikaf, berlama-lama berdiam di masjid sebagai beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Surah At-Taubah ayat yang ke-18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah
Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung ayat, fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apabila Allah menyebut mudah-mudahan, maka maknanya adalah pasti. Andaikan ada yang memakmurkan masjid karena keimanan kepada Allah, karena keimanan kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan, ingin mendirikan salat, mendekatkan diri kepada Allah, menjalin hubungan dengan Allah, kemudian mengeluarkan zakat, menjalin hubungan dengan manusia, kemudian memiliki rasa takut hanya kepada Allah, yaitu dengan memperhebat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah pasti orang-orang yang mendapat petunjuk. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini adalah Jumat pertama salat di Masjid Hagia Sophia di Turki, Istanbul, setelah ditaklukkan dahulu oleh Muhammad Fatih pada tahun 1453 Masehi. Ketika Muhammad Fatih membuka Konstantinopel yang dahulu dikuasai oleh Kristen di kerajaan Bizantium, ia adalah sebuah gereja katedral. Sudah ada sebelum Rasulullah lahir. Kemudian Muhammad Fatih menaklukkannya. Dan itu sesuai dengan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "La tuftahanna al-Qastantiniyah, fala ni'mal amir amiruha, wala ni'mal jaish dzalikal jaish." Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin atau komandan atau panglima adalah panglima yang menaklukkannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang ikut serta dengan panglima tersebut. Itu adalah berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai dari zaman para sahabat, para sahabat dan orang-orang yang datang kemudian berusaha untuk mewujudkan berita gembira dari Rasulullah itu, bahwasanya mereka termasuk ke dalam pasukan yang disebutkan oleh Rasulullah. Maka Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat yang berdiam di kota Madinah, yang mempersilahkan Nabi untuk turun di rumahnya ketika Rasulullah baru saja sampai di kota Madinah. Meskipun umur beliau sudah lanjut, tetapi beliau bersegera untuk pergi ke Turki, Istanbul, yang pada masa itu Konstantinopel, untuk mewujudkan berita gembira Nabi itu pada dirinya sebagai salah seorang dari pasukan terbaik, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Namun lama juga perjuangan, barulah hadis Nabi itu menjadi kenyataan. Perjuangan demi perjuangan, dan banyak para pejuang yang gugur sebagai syuhada. Benteng Konstantinopel tak dapat dirobohkan. Setelah 7 tahun, 7 generasi di Sultan yang ke-7, yaitu Mehmed II, yang disebut dengan Sultan Muhammad Fatih, akhirnya Konstantinopel dapat ditaklukkan. Dan gereja yang ada di dalamnya dibeli oleh sang sultan dengan harta miliknya sendiri, kemudian dijadikan masjid. Maka jadilah tempat itu masjid, tempat beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti, generasi berubah. Pada akhirnya di Turki itu ada satu rezim yang anti kepada Islam, meskipun dari kalangan kaum muslimin. Kemal Atatürk dengan fahaman sekulernya akhirnya menyatakan yang masjid yang sudah dijadikan tempat ibadah
mentauhidkan Allah. Di situ diangkat nama Allah Subhanahu wa taala, disebut nama Allah fi buyutin, di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah. Azinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh, yaitu diangkat nama-nama Allah. Karena ketika kita berada di masjid, kita berzikir menyebut nama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Kita sebut nama-nama Allah, kita baca Al-Quran, kita baca firman Allah. Di sini kita meninggikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang sekuler yang bernama Kemal Atatürk, dijadikannya masjid itu sebagai museum pada tahun 1934 setelah kejatuhan Turki Utsmani. Namun alhamdulillah, dengan kepemimpinan baru di Turki di bawah kepemimpinan Tayyip Erdogan, yang tadinya museum selama 86 tahun, hari ini resmi sebagai masjid dengan solat Jumat pertama, seperti kita solat Jumat di masjid ini. Inilah satu kesyukuran, karena ini adalah pertanda bahwasanya umat Islam masih memiliki kekuatan. Dan kekuatan inilah yang apabila dipertahankan, dijaga dan diperhebat lagi, insya Allah, kalau hari ini kita bisa salat di Masjid Hagia Sophia, insya Allah umat Islam dengan bebas dan merdeka nantinya untuk salat di Baitul Maqdis yang sekarang masih di dalam genggaman musuh, yaitu orang-orang Yahudi. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, siapa yang akan menjadi pasukan untuk membebaskan masjid-masjid yang dikuasai oleh musuh-musuh, sehingga tidak lagi dibenarkan untuk disebut nama Allah di dalamnya, tidak dibenarkan lagi untuk meninggikan nama Allah di dalamnya, untuk kita beribadah dalamnya. Pada satu ketika dahulu, ketika kami mengunjungi Palestina untuk berziarah ke Masjid Ibrahimiyah, di sana ada makam Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak diperbolehkan, kita dilarang. Padahal kita sudah berjalan jauh, namun kita dilarang untuk memasuki masjid tersebut karena masjid itu berada di tangan musuh. Padahal tempat yang terbaik, yang paling disukai oleh Allah di permukaan bumi adalah masjid. Perjalanan istimewa Rasulullah di malam Isra dan Mi'raj, dari satu tempat ke tempat yang kedua di muka bumi, kedua-dua tempat itu adalah masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sungguh berbahagia kita pada hari ini, yaitu yang telah ditetapkan sebagai masjid, meskipun berjalan waktu dirubah menjadi museum, pada hari ini kembali dibuka sebagai masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini akan menambah semangat kaum muslimin untuk terus berjuang, karena perjuangan yang sebenarnya bukan untuk menumpuk harta kekayaan, karena harta akan ditinggalkan. Bukan untuk mengejar jabatan, karena jabatan pada akhirnya pun juga akan kita tinggalkan. Tetapi sebenarnya hakikat kehidupan yang kita cari di dunia ini adalah berjuang untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sejarah pada hari ini akan menjadi kenangan bagi kita dan generasi yang akan datang sebagai hamba-hamba yang mensucikan diri, yang tidak akan terpedaya oleh perdagangan dan jual beli. Rijal, orang-orang yang di dalam masjid itu adalah la tulhihim, tidak dilalaikan. La tulhihim tijaratun, perdagangan, wala bai'un, dan juga tidak jual beli, an zikrillah, dari berzikir,
mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka bagaimana? Hati mereka yang dalam masjid itu, yaitu yang khafuna yauman, memiliki rasa takut kepada hari akhirat, tataqallabu fihil qulubu wal absar, yang di hari akhirat itu terbolak-balik dan terbelalak mata dan akan tergoncang hati yang di dalam dada. Inilah dia pejuang-pejuang yang sebenarnya, pasukan-pasukan yang sebenarnya, hamba Allah yang sebenarnya. Di mana dilahirkan? Di masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin ووقانا من شر أعدائه الكافرين والمنافقين ليجعلنا من ورثة جنات النعيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia sungguh dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqq, saling nasihat menasihati supaya tetap dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apa yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah sampai di kota Madinah? Membangun mall? Tidak. Bukan membuat pasar. Mengelola sawah ladang, kebun korma? Tidak. Bukan membangun ekonomi. Yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun masjid. Karena di masjid itulah akan dilahirkan generasi yang akan membangun umat. Masjid Quba, tak sampai seminggu Masjid Quba didirikan. Belum sempit masjid itu, karena masjid itu cukup besar dibangun. Tetapi Rasulullah sudah membebaskan lagi lahan 100 depa kali 100 depa, dan dibuat pula masjid baru, Masjid An-Nabawi, Masjid Nabawi yang sekarang ini. Mengapa Rasulullah membangun masjid? Rasulullah tidak membangun istana, tidak membangun gedung bertingkat, tapi Rasulullah membangun masjid, karena di masjidlah kita membangun generasi. Alhamdulillah, dengan dibukanya Masjid Hagia Sophia di Istanbul, mudah-mudahan insyaAllah ini adalah pertanda baik bagi umat ini ke depannya, insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma salli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma adfa'annal bala'a wal waba waz-zina wal riba wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khasah wa min muhafazati Riau khasah wa min sa'iri biladil muslimina ammah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala
wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.